Ya, terima kasih telah bisa bergabung dalam eh, kelas besar copywriting yang eh, pertemuan kedua. Jadi sesuai dengan ini apa namanya RPS ya. Jadi kelas besar ini di copywriting ada dua. Nomor satu adalah masalah identifying target audience dan minggu depannya adalah masalah apa namanya key message and proposition. Jadi bagaimana menangkap itu. Nah, ini juga yang perlu diketahui adalah perihal apa namanya eh, terjadinya tiga mata kuliah sih sebenarnya antara copywriting, kemudian periklanan kreatif, produksi iklan, sama advertising desain kreatif. Eh, ini kayaknya hampir-hampir sama, ada kreatif, terus di sini kreatif, di sini juga kreatif gitu. Um, dan kemudian ada strateginya juga di semuanya, semua lini juga kita bicara strategi di periklanan kreatif. Jadi periklanan kreatif ini pada intinya adalah suatu bagaimana kita memperkenalkan periklanan kreatif sih, tapi itu beda semester. Itu dasar-dasar periklanan dan kemudian si apa yang satunya lagi itu kalau ini adalah masalah copywriting dan strateginya, kalau ini adalah masalah perihal ideasi dan juga desainnya. Jadi ini kita akan lebih banyak lihat visualnya. Sedangkan di copywriting kita lebih ngelihat strategi dan copywritingnya. Jadi penting sekali untuk memahami copywriting sebenarnya. Nah, copywriting ini sebenarnya gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah itu artinya kalau kita meremehkan ya lewat aja begitu. Kalau mau serius itu suatu perenungan apa ya? Suatu perenungan ide yang terjadi bertahun-tahun. Nah, kenapa itu terjadi? Karena di Indonesia sendiri itu eh, terjadi mitos-mitos. Makanya saya menggunakan scientific dan modern approach to ads. Jadi kita bagaimana nih di kita sendiri bisa menetapkan apa sih scientific dan modern approach-nya gitu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Eh makanya saya mengidentifikasi sebab satunya itu kenapa sih banyak dipermasalahkan masalah marketing ini gitu. Dan em, ada istilah-istilah seperti market, audience, behavior, ada juga leads, ada juga ada banyak istilah di apa namanya di marketing yang mana semuanya itu kita sampai lupa ini ditaruhnya di mana gitu. Dan sebagian dari kita juga sampai-sampai kayak tumpang tindih bisa ditukar sama lain, interchangeable, yang sebenarnya itu berbeda satu sama lain. Dan yang kedua adalah masalah eh, gimana sih cara mengidentifikasi market yang lebih baik gitu. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai komunikator dan sebagai juga marketer gitu. Dan yang terakhir adalah masalah bagaimana sih insight itu gitu. Insight itu seperti apa, dan kadang-kadang orang punya berbeda-beda definisi akan hal itu. Nah, the fast is all about itu artinya sebenarnya masalahnya ada apa sih gitu. Nah, ini permasalahan cara pandang dan kepercayaan eh, pada marketer. Masalah permasalahan cara pandang dan sebenarnya bukan pada marketer, cara pandang dalam diri marketer sebenarnya itu sih. Jadi cara pandang itu cara melihat realita, dan kepercayaan itu sesuatu yang dia dapatkan tanpa melihat realita. Jadi eh, cara pandang itu bagaimana dia mengkonstruk suatu realita. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang dia dapatkan, tapi yang dia dapatkan itu tidak melalui pembuktian. Kepercayaan itu boleh-boleh aja. Sekarang ini banyak sekali kepercayaan dan itu tidak perlu pembuktian. Kenapa demikian? Karena em, ada sesuatu yang satu ya. Ada sesuatu yang memang sudah turun temurun, tidak tidak sehingga berulang-ulang dan tidak perlu dibuktikan.
tetapi bergulir dengan masalah itu ada juga penyisipan-penyisipan yang dianggap tidak berubah, sehingga apa yang dipercayai itu masih seolah-olah konstan. Dan yang ketiga adalah ada sesuatu yang memang tidak ada tapi dipercaya ada gitu. Nah itu juga kepercayaan juga seperti itu. Dan makanya yang tadi saya katakan scientific dan modern approach ini yang harus kita pahami di sini gitu ya. Um, Bagaimana kita bisa menggunakan scientific and modern approach-nya ini gitu. Nah, apa sih scientific and modern approach itu ya? Saya kira itu adalah sesuatu yang berdasarkan teori, yang berdasarkan ya kita kan sebagai akademik menggunakan gitu ya, menggunakan data-data, penelitian dan sebagainya, dan kemudian kita melihat yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kalau misalkan kalian melihat di internet, ini salah satu eh, bagaimana para marketer dan komunikator ramai-ramai membicarakan cara sampai kita juga kayak bingung yang mana yang benar gitu. Dan eh, kalau kamu mau ngetes silahkan aja nih antara dua orang ini nih, Pak Bi sama Derry kalau nggak salah. Mereka dua-duanya merupakan marketer nih yang eh, boleh dikatakan yang lumayan vokal sih gitu. Terlepas dari apakah mereka punya produk atau tidak. Pak Bi punya produk workshop dan Derry juga kayaknya punya jasa marketing. Eh, dan itu mereka punya cara pendekatan satu sama lain. Eh, Mereka selalu bicara masalah cara membedakan misalkan perkembangan yang terbaru lah gitu. Ya pokoknya hal-hal seperti itu yang sedang dibicarakan. Dan ini secara praktek, makanya ini mereka disebut praktisi atau profesional periklanan. Mari kita lihat secara teoritis ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya periklanan itu mulai berkembang sejak tahun 60-an ya, atau bahkan sebelum itu sih, tapi lagi rame-ramenya tahun ya akhir-akhir tahun 60-an yang sebenarnya pada waktu itu apa namanya? Saya sih tidak begitu paham sejarahnya seperti apa, tapi em, salah satu apa namanya? Salah satu populer em, budaya populer untuk mengkaji periklanan itu kita bisa lihat dari salah satu film tentang periklanan namanya Mad Men gitu. Mad Men ini adalah mereka orang-orang yang settingnya tahun berapa ya ini ya? Ya ini ya tahun 60-an sih. Tapi kayaknya sebelum itu sih dan pada waktu itu memang orang lagi ramai-ramai di Amerika, lagi ramai-ramai membicarakan sebenarnya industri periklanan itu sedang mengarah kemana gitu. Nah, ini kalian bisa nonton dan ini menarik banget untuk diikuti. Mereka menjelaskan bagaimana iklan berjalan di pikiran orang, bagaimana pada waktu itu iklan dipresentasikan dan menurut saya menarik ya. Dan ini adalah masuk ke tahun 70-an. Mereka dari 60-an masuk ke tahun 70-an dan menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi pada waktu itu. Nah, Mad Men memperlihatkan bahwa sebenarnya pada waktu itu eh, ada pergerakan dari cara bagaimana mereka mengkomunikasikan suatu produk. Di Indonesia kayaknya cara-cara produk ini masih ada gitu ya. Eh, Kalau kita lihat positivismenya tonggak awal pemasaran, jadi mereka baru tahu konsep pemasaran itu seperti apa dan akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka fokus pada konsep-konsep tertentu dan kemudian tentu positivisme eh, bukan lawannya sih, perkembangan selanjutnya adalah apa namanya behavioralis. Sebenarnya mereka nggak lagi membicarakan masalah produk, mereka tidak bisa lagi membicarakan memperbaiki organisasi lembaga, tapi mereka melihat ke oh ya semuanya itu beda beda satu sama lainnya gitu. Terus ada post behavioralis, akhirnya mereka melihat sesuatu yang lebih berimbang, tapi akhirnya muncul nih cara pandang yang sekarang. Dan itu sebenarnya yang sekarang itu udah dari tahun 90, bayangin
90 itu adalah 30 tahun yang lalu. Jadi kalau dipikir-pikir yang sekarang tuh tahun berapa gitu. Eh, ini dia. Nah, ini juga menarik. Mereka ini contoh-contoh kasusnya adalah contoh-contoh kasus yang menurut saya lumayan cukup lama gitu. Sehingga kalau misalkan dikatakan pada waktu itu dan dibandingkan dengan sekarang kayaknya cukup berubah gitu. Dan kayaknya udah nggak relevan juga menggunakan contoh-contoh dari tahun 2010 aja udah nggak relevan. Itu udah 2010 aja udah 13 tahun yang lalu gitu. Apalagi yang mereka gunakan tahun 90-an tahun. Itu menurut saya juga boleh dipertanyakan apakah ini masih bekerja di antara mereka. Tapi menarik menurut saya perbincangan mereka mengarah tetapi tidak dibicarakan secara teoritis. Ini dibicarakan lepas dalam pandangan para profesional aja. Silakan kamu cek it out deh mereka itu sekarang lagi rame itu tentang apa gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan ya tahun 60-an, tahun 70-an sebenarnya nggak ya 60-an 70-an tuh product and price, tahun 80-an tuh sales and marketing. Jadi bayangin wow banget ya kita udah ternyata telemarketing itu adalah tahun 20-an banget. 80-an banget. Itu artinya udah 40 tahun yang lalu dan sekarang masih digunakan dan kita sekarang bertanya-tanya apakah misalkan telemarketing itu masih relevan atau enggak gitu. Ya ternyata nggak tahu ada orang yang masih jualan itu gitu. Dan kemudian relationship sama CRM, customer relation ada waktu itu kan ada segmentasi pasar yang memang harus dirawat dengan baik gitu. Makanya keluarnya lah CRM. Sekarang juga masih ada CRM. Contohnya adalah ini adalah bagaimana saya adalah kita langsung nyebut merek nggak apa-apa kan. Saya punya dua kacamata yang punya dari mereka dan saya diberikan poin oleh mereka ketika saya ini belanja lagi ketika saya belanja saya kemudian diberikan poin diskon sampai 200 ribu gitu. Ini contoh bagaimana CRM bekerja dan kalau kamu kemana-mana kayak Indomaret kayak kemana-mana kak ada poin kak. Nah, itu adalah bagian dari CRM, itu adalah tonggak dimulainya eh, poin-poin dan kayak subscriber terhadap suatu produk tertentu. Apakah itu masih relevan? Ternyata masih relevan. Apalagi kalau saya pergi ke suatu tempat dan di situ ternyata memang ada manfaat yang bisa saya gunakan. Misalkan antara lain adalah uh, poin-poin diskon dan sebagainya. Bergerak ke tahun milenium itu brand experience, wow, customer journey itu juga suatu konsep yang menurut saya menarik untuk dibahas sih. Dan kayaknya memang mereka ini juga memiliki suatu pandangan yang tersendiri dengan masalah-masalah itu sehingga juga kita bertanya-tanya apakah ini masih relevan zaman sekarang gitu, apakah ini cuma wacana aja gitu. Ya memang bisa jadi mau wacana gitu, kita juga nggak pernah tahu misalkan seperti nah ini kalau nggak salah ya coba dijelasin ya di bukan jadi Huawei brand experience itu ini yang pernah di Huawei versus Xiaomi ya. Xiaomi itu pernah dikasih tahu Xiaomi ini nggak bakal naik gitu. Karena ternyata mereka itu nggak punya brand experience gitu. There is no way Xiaomi masuk ke bisa ngalahin Huawei karena brand experience-nya kurang bagus katanya begitu. Tapi Xiaomi jawab balik, buat apa saya gunain brand experience? Karena kan brand experience hanya dipergunakan oleh North America dan saya nggak perlu pasar North America, dia bilang gitu. Saya hanya perlu India sama Cina gitu, sama Asia Tenggara. Dan di situ curug pasarnya lebih besar daripada North America sama ya apa namanya North America combine gitu. Yang ya terserah mereka sih. Eh, jadi sebenarnya Huawei dan ini mereka menggunakan pendekatan yang menurut saya menarik sih. Kamu juga bisa lihat bagaimana misalkan contoh bagaimana kemudian eh, handphone lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang agak berbeda ya. Contohnya Oppo juga tagline-nya sudah mulai berubah gitu. Eh, apa
apa namanya, terkait dengan Xiaomi juga, eh, kita juga kadang-kadang suka bertanya-tanya apa sih tagline-nya mereka gitu. Dan eh, ya ada tulang tentang band fan dan sebagainya. Kayaknya agak berbeda, para ini ya. Nah, ini for smartest people, the smartest phone gitu. Eh, ada Vivo juga, the selfie apa namanya, expert, terus Huawei saya nggak tahu sih apa. Tapi intinya kayaknya mereka nggak perlu ke arah situ sih, tentang brand experience atau customer journey. Dan ini akhirnya juga tidak terlalu banyak diminatin sebenarnya ya dari millennium ini. Dan kemudian 10 digital zaman viral marketing, dan yang terakhir adalah masalah ethical, sustainable, purpose driven eh, marketing sih. Tapi ini juga kita juga bertanya-tanya sebenarnya benar nggak sih seperti itu gitu ya. Seperti yang saya pernah katakan minggu lalu, bahwa di akhir saya bertanya gitu, apakah karakter konsumen Indonesia ini betul seperti itu gitu ya, konsumer yang menggambarkan ini ya, ethical, sustainable, purpose driven gitu. Tapi ternyata di Indonesia nggak ada tuh yang ethical, yang sustainable, karena kurang peduli lingkungan, suka pamer juga. Jadi kita juga kayaknya ini juga nggak apa ya, nggak ini kayaknya theoretical aja gitu, theoretical aja. Akhirnya yang sekarang masih dipakai itu adalah product and price ya. Dan kemudian ya ya ini aja gitu, masalah product and price. Yang lain kayaknya masih kayak, oh ini ya ini dipakai sih, ini dipakai, viral marketing dipakai. Dan sebenarnya ada lagi sih namanya, uh, yang ini ya, behavioralis itu juga dipakai sih sebenarnya. Tapi agak agak berbeda sih sebenarnya dengan perkembangan ini gitu. Em, Menurut saya eh, perdebatan ini yang ada terjadi di sini juga dikaitkan dengan perkembangan cara 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 ekonomi kita berjalan. Contohnya tidak disangka bahwa kita bisa berjualan lewat TikTok, dan TikTok memberikan kayak gratis ongkir. Bagaimana kita bisa melihat bahwa eh, apa ya, cara berjualan ini berbeda nih dengan cara berjualan yang zaman dulu, karena cara berjualannya juga berubah gitu. eh Kayak selain TikTok yang lagi rame itu kan Shopee gitu. Ternyata ya memang berbeda sih, dan sehingga kita mengandalkan apa yang disebut dengan viral marketing, ada influencer dan sebagainya. Tahun minggu lalu juga saya sempat menyampaikan kepada kalian, sampai saya juga bingung apakah sebenarnya ini bekerja nggak sih gitu. Orang bayar mereka jutaan, dan kita juga kayak bertanya-tanya apa betul yang kalau kita bayar mereka itu kemudian bisa gain yieldnya, kita bisa baik. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan juga yang harus yang kita harus bisa jawab secara akademik gitu. Akhirnya terjadi perdebatan sih, dan ternyata di antara para perdebatan mereka juga saling mempromosikan cara mereka sendiri gitu, dengan dalil bahwa mereka lakukan tuh pernah berhasil seperti itu. Akhirnya ini kan akhirnya promosi jasa periklanan mereka, cara gua ini lebih gini dan cara yang lain lebih begitu dan sebagainya gitu. Em, Makanya ya perdebatan dan itu menjadi percakapan yang hangat sekali di antara para marketer dan para pengiklan gitu ya. Karena masing-masing ingin menjual sesuatu, menjual influence mereka dan sebagainya gitu. Eh, Kita bisa tahu bahwa sebenarnya itu semua sebenarnya nggak perlu diperdebatkan kalau kita tahu sebenarnya siapa sih yang kita kejar gitu. Ya, seperti itu sih. Nah, cara membedakannya gitu ya. Eh ini kalau menggunakan logika gitu ya. Eh Logikanya itu kan begini. Apa yang harus kita gunakan? Nah,
kalau dalam berlogika cara cara mengiklan itu dilihat dulu kepada target target market atau target behavior atau target audiensnya gitu. Siapa sih yang ingin kita jual? Landasannya seperti itu. Nah, contohnya misalkan double P itu eh, kalau misalkan memang kita tidak perlu reward gitu. Kita tidak perlu reward. Kita udah tahu siapa yang akan menjual ini adalah fast moving goods. Ya udah kita gunakan double P, price and product gitu. Tapi kalau misalkan kita mau mencari cara jalan yang lain, oh kita menggunakan cara-cara lain dengan cara menggunakan periklanannya, communicationnya gitu. Itu boleh menjadi behavioralis gitu. Nah, konsumen itu dibedakan dengan cara melihat produk, value, dan bisa juga menggunakan cara menggunakan produk itu perilaku. Ya sebenarnya kalau dengan demikian, kalau kita ngelihat perilaku konsumen, seharusnya kita udah mulai masuk paradigma paradigma ini ya, paradigma behavioralis. Karena kalau paradigma behavioralis itu kan inti tidak mengenal waktu sebenarnya. Kita bisa beralih ke 1 2 3 ini kayak tahap pengalaman kita sebagai marketer, dan itu terjadi tiap hari. Jadi kalau misalkan ditanya ini behavioralis, nggak juga gitu. Kita lihat apa sih yang dilakukan oleh masyarakat sekarang. Nah, inilah contoh terjadinya suatu itu ya, pengiklan terjadi nih. Foto ini diambil dan juga Kopiko juga terjadi. Ini yang menurut saya juga menarik sih. Waktu siapa namanya? Waktu Jokowi sama Prabowo ketemu pertama kali setelah eh, di KRL gitu ya. Di mereka yang lagi rame lah. Kita semua tahu nih siapa pemenang sebenarnya gitu. Yaitulah Polytron. Karena di mana-mana itu kena Polytron nih. Di sini kena Polytron, ini ada Polytron di sini. Terus kayak gitu. Ya artinya memang agak sulit di ini kan ya, disterilkan gitu. Ya tuh ada Polytron. Wah, pokoknya agak susah juga. Padahal itu udah di apa ya? Udah diperhatikan gitu, tapi tetap aja bocor gitu. Bahkan Wistutama yang be, bertanggung jawab atas itu sampai dibuat ini hitam putih gitu ya. Eh, saya ingat banget tuh supaya supaya nggak kentara nih warna-warnanya gitu. Nah dibuat kayak begini nih, eh ya kan kayak gini nih. Ternyata tetap aja nggak bisa karena udah terlalu banyak yang bocor kayaknya, udah terlalu banyak yang bocor sehingga memang tidak bisa terhindari lagi cara berkomunikasi iklan di tengah maraknya pemberitaan gitu. Nah, kedua foto ini sebenarnya sudah nggak mikir teori lagi, ini udah kayak tos-tosan gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan kita menentukan apa yang kita jual kepada siapa? Jadi yang harus kita lakukan adalah listening ya. Listening ini menurut saya cara yang baik untuk mendapatkan insight yang pertama sih. Dan kita ini dan sebenarnya eh, caranya adalah mudah sih. Sebenarnya yang kamu bisa lakukan adalah menggunakan proses-proses segmentasi dan targeting gitu. Tapi sebenarnya mari kita bicarakan targetingnya ke apa gitu ya. Targetingnya itu sekarang ini lagi yang lagi ramai dibicarakan adalah masalah behavior. Jadi behavior ini kan pendekatannya adalah perilaku, dan sebenarnya nggak salah sih apa yang dilakukan itu. Tapi hanya saja hal ini itu adalah sesuatu yang berkembang di era 90-an yang saya katakan tadi. Nah, sekarang udah berapa tahun? 90-an itu kan artinya sudah 30 tahun yang lalu gitu. Emangnya makhluk-makhluk ini kita punya marketnya yang stagnan? Enggak, pasti mereka juga berubah. Jadi perilaku kita ini sekarang perilaku yang berkaitan dengan digital, dan ternyata digital perilaku kita tidak terlalu terlihat dengan baik. Nah, kalau misalkan kita menggunakan analogi yang bisa kalian bisa lihat di sini ya, gantinya ngopi, lupa berdiri, sarapan kedua. Ini kan sebenarnya bagaimana kita merubah cara
cara berperilaku mereka, langsung menargetkan perilaku mereka. Kamu udah tahu kan ini apa nih? Ayo apa? Ada yang tahu nggak? Ini juga apa nih? Nah, ini juga ya sarapan kedua. Ah, iklan apa nih gitu. Mereka mencoba menargetkan itu. Dan menurut saya masyarakat juga nggak bisa dikasih sesuatu yang lebih ini ya, lebih mengkerucut, karena kita tahu masyarakat itu ada yang bertindak sesuai dengan misalkan kepribadian, ada juga mereka yang bertindak sesuai dengan misalkan kelompoknya. Dan menurut saya sih apa namanya, ada mereka yang apa namanya, bertindak dengan eh, sendiri secara berkelompok atau secara bermasyarakat, dan ketiga-tiganya itu punya pendekatannya satu sama lain terkait dengan masalah perilaku. Kalau kalau sendiri ritual, kalau misalkan grup itu tribe, kalau misalkan lebih besar itu tradition gitu. Dan ini kita bisa lihat mereka tuh seremonialnya seperti apa. Nah, sempat disebut-sebut oleh Pak Bi bagaimana misalkan hal-hal yang bersifat pribadi itu telah dikuasai oleh misalkan perusahaan-perusahaan misalkan yang targetnya adalah di kamar mandi. Jadi semua itu ya toiletries itu sudah eh, prosesnya adalah menyangkut kepada perilaku orang gitu. Tapi menurut saya apakah seperti itu gitu? Apakah misalkan masih relevankah eh, hal-hal yang seperti itu? Apalagi dengan kita bisa melihat banyaknya produk yang lebih ramai seperti itu. Nah, sekarang yang saya juga sebenarnya mendapatkan iklan di YouTube. Kalian nggak tahu apakah punya eh, di YouTube ini diperlihatkan Zapier ya. Nah, Zapier ini adalah bagaimana semuanya dilakukan secara otomasi. Jadi otomasi, dan mereka kalau udah begini maka begitu, kalau ada yang masuk ke sini maka diberikan gimana dan sebagainya. Dan itu sudah eh, terintegrasi dalam suatu ini ya, dalam suatu alat aplikasi, dan kamu bisa langganan. Itu kayak udah gampang aja gitu, udah gampang aja kalau misalkan orang masuk ke sini tinggal dikirimin email, email kedua jadinya begini, dan kemudian hasilnya seperti itu gitu. Ini berhasil banget gitu. Saya adalah salah satu orang yang terkena dengan otomasi ini. Saya memantau produk misalkan di sini ya, harganya segini, ketika saya dites apa namanya New Year kemarin, saya nggak ini New Year nggak kena, dicoba lagi diskon tambahan, terus dicoba lagi sekarang dengan diskon Valentine gitu, kena tuh saya tuh. Akhirnya kena tuh. Yang menurut saya eh, mereka berhasil nih membuat saya membeli produk mereka gitu. Dan menurut saya ini adalah konsepnya bukan behavior lagi gitu. Mereka nggak ada tuh arka eh, menunjukkan tanda-tanda saya berperilaku gitu. Jadi saya dibuat lebih konsumtif aja gitu terkait dengan produk-produk mereka. Jadi kita juga bertanya, relevan nggak sih menggunakan behavior? Nggak juga. Jadi kita harus ingat bahwa masyarakat kita itu ya kalian sih, bukan masyarakat ya. Kita ini harus bisa membeda-bedakan suatu hal. Kita harus mampu, itu kemampuan membedakan itu harus mampu. Dengan demikian kita tahu ruang mana yang harus kita isi, itu yang paling penting tuh. Kalau misalkan dimensi waktu, ya waktunya masa akan menggunakan ini ya gitu. Tetapi ternyata kalau melihat psikografi, demografi dan sebagainya, itu berubah lagi cara pandangnya gitu. Masyarakat kita itu terkait dengan masalah ruang dan waktu. Ketika COVID terjadi, itu udah kayak orang bingung, ini sekarang gimana nih cara marketingnya gitu. Ternyata yang namanya COVID terjadi, cara marketingnya berubah total. Makanya yang dihadapi oleh profesional sekarang adalah mereka mencoba survive. Bagaimana nih gua ngejual ilmu gitu. Bayangin tahun 2019 gua nemu banyak banget workshop tentang copywriting, tentang digital marketing dari orang yang menurut gua mereka tuh semuanya newcomer semua, first timer. Jadi mereka pinter banget jualannya. Sampai di YouTube juga orang-orang kayak jualan, gue cara jualannya begini gitu. That's it. Tapi kalau lo mau
tahu ya lo harus bayar segini gitu. Mereka nggak ngasih solusi, dia cuma ngasih cerita aja tapi lo harus bayar gitu. Menurut gue sih ya aji mumpung banget gitu. Dan kayaknya sekarang juga banyak para pelaku UMKM mencari-cari tahu bagaimana saya bisa menjual produk saya. Dan menurut saya ini yang paling penting ya. Uh, UMKM itu perlu diiklanin gak sih? Nah itu menarik tuh. Dan iklannya kayak apa gitu. Nah lo bisa lihat produk-produk lokal yang sekarang kalau lo lihat di gue sampai kena tuh tahun 2000 musiknya ada suatu campaign digital campaign yang membuat gue berhasil nyetir dari Depok ke Pamulang. Waktu itu belum ada jalan yang bener gitu, cuman ingin mengunjungi suatu pastry shop yang ukurannya 4x6 gitu. Dan orang dia berhasil banget tuh, gue datang ke situ kemudian ternyata pastry shopnya nggak gede-gede amat ya gitu, mana gue nggak ada tempat parkir kan. uh, ya udah gitu, gue nyampe sana harganya juga sekitar 20 ribuan. Dan itu targetingnya luar biasa banget, gue kena sampai 2 kali gitu di situ. Dan pastry shopnya nggak gede-gede banget gitu. Nah sekarang juga banyak banget produk-produk yang baru nih, dan kemudian mereka targetnya oh kita marketingnya pakai apa ya namanya disebutnya digital campaign. Gue nggak penting juga gitu, ngapain pakai digital market gitu. Eh, ya maksudnya lo mau ngejar mana dulu gitu, kapasitas lo yang mana gitu. Nah ini adalah ini ya, ibu saya selalu ngomong kalau lo lewat sini tolong dong, gue mau beli ini gitu. eh ini tempat berantakan banget ya. Ute Grosir tuh ada di Sawangan, ada di Cibinong. Menurut gua ini tempat yang di Cibinong eh, berantakan banget jelas, tapi orang datang aja ke sono gitu. Dan gua nggak ngerti sebenarnya eh, kenapa gitu yang mereka, maksud gua apa sih yang mereka eh, apa ya, apa sih yang mereka tawarkan gitu, apakah murah doang atau gimana gitu. Tapi ya menurut gue sih oke-oke aja. Dan ternyata ibu ibu saya yang umurnya udah lewat 60 terkena terpaan iklan dari TikTok sih sebenarnya untuk datang ke sini. Dan menurut saya Ute Grocery di Cibinong nggak oke banget. Karena tempatnya lo lihat aja sendiri di sini, itu nggak di ruko, di pinggir jalan banget kayak begini tuh, kayak gini tuh. Ini dia Ute Grocer kayak gini doang. Kalau lihat kan wow gimana ya gitu kan, Ute Grosir gitu, ternyata kayak begini dalam itu, kayak begini di dalam gitu. Terus di gitu lo nggak bisa parkir. Ini orang-orang yang mau belanja di sini parkir sampai ke Mitsubishi, sampai iya sampai parkirnya sampai sini sampai Mitsubishi. Jadi orang-orang yang parkir di sini nih sampai sini nih, itu orang-orang yang ingin apa namanya, yang ingin eh, belanja di UTE di sini coba mereka gitu. Dan gue nggak ngerti sih kok orang datang aja gitu ke sini. Dan ini kayaknya tuh kayak gitu tempatnya, ini Ute Grosir tuh. Jadi menurut gua wow, gua nggak ngerti sih tuh Ute Grosir Cibinong dalamnya kayak gitu tuh. Menurut gua nggak tahu sih ya. Terus dalamnya ya menurut gua nggak tahu sih. Tapi mereka berhasil nih dengan apa ya, dengan ini mereka, dengan digital campaign mereka lewat TikTok, orang datang berbondong-bondong ke sono gitu, ke Ute Grosir untuk belanja gitu. Tapi menurut gua ya itu em, saintifiknya apa sih tentang itu ya, saintifiknya gue yakin mereka tuh murah sih, datang di depan ini ngameng-ngameng seorang pada datang gitu. Tapi menurut gue sih eh, marketing sekarang memang harus dilakukan di UMKM sekalipun. Dan gue rasa lo boleh melakukan trial error untuk mengetahui sebenarnya mana yang lebih cocok gitu. Itu sih yang gue pahamin. Jadi jangan dibuat terlalu ribet. Kalau kita lihat di perkembangan dari 2022 dan ini 2003, ini masih belum diketahui datanya seperti apa. Tapi di Kompas tuh belanja iklan belum pulih, artinya kayaknya bakal berkurang, jadi di stok nambah terus gila banget gitu. Dan bahkan udah banyak cara untuk melakukan itu. Nah jadi insightnya itu eh, nggak bisa diketahui langsung, memang harus ada trial errornya. Jadi trial errornya ini menurut gua kalau kata Pak Bi bilang
Lu datang terus lu tanya tukang ojek, lu denger-denger. Nah, itu yang bisa dilakukan gitu, mencari data-datanya ini. Yang penting datanya ada dulu. Jangan mengambil keputusan berdasarkan rekaan-rekaan atau khayalan-khayalan sih. Itu menurut gue yang nggak scientific gitu. Ya, yang tadi gue katakan, kita gunakan logika aja. Kalau ini maka itu gitu. Logika-logika yang seperti ini nih yang menurut saya harus digunakan, dan logikanya apa ya, data. Dan menurut saya data ini adalah lo keluar dan kemudian mencoba teori lo masing-masing. Nah, mulai dari lead sampai ke closing itu memang uh, agak beda sih kita melihat ya. Nah, uh, apa namanya, kalau dilihat dari insight, bagaimana lo mendapatkan market, ya sebenarnya lo lihat audiensnya aja dulu gitu. Mereka yang mengambil keputusan. Kalau misalkan kita lihat apa nih contoh kasusnya UMKM kan, termasuk tadi yang UT Grosir. Menurut saya sih yang bisa dilakukan adalah, kepada mereka adalah lo melakukan marketing dan kemudian lo melakukan suatu riset di situ gitu. Riset kecil-kecilan, gak usah gede-gedean, dan kemudian lo tulis, lo lihat perkembangannya seperti apa. Uh, Kita nggak usah ribet-ribet, unique selling pointnya apa, riset marketnya yang primary apa secondary, ini market research ya. Aduh kalau bisa baca. Dan kemudian target audience seperti target marketnya seperti apa gitu. Ini kebalik sih seharusnya di sini. Nah, kalau misalkan di sini segmentasinya seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya sih yang bisa lo lakukan adalah mencari datanya dulu sih. Jadi datanya itu adalah hal yang perlu kita cari. Dan terkait dengan insight, ya memang harus trial error, nggak bisa lo datang situ langsung jitu. Dan menurut saya ada yang menarik di antara para, walaupun Pak Bi dan Derry mereka juga ada motif mau menjual produk mereka. Pak Bi mengatakan bahwa eh, sekarang ini orang banyak melakukan communication dalam bentuk conversation, maka mereka tuh dialogis gitu. Dan menurut gua dialogis itu ya yang tadi saya katakan, ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Jadi emang harus ada trial error. Ada pengajuan, mereka mengatakan ini adalah behavior. Ternyata saya mengantitesiskan, Pak, masa sih Pak kita menggunakan suatu acuan yang umurnya udah 30 tahun yang lalu. Kemudian ada sintesis baru, ya mungkin ada beberapa orang yang atau ceruk pasarnya itu adalah menggunakan target behavior. Tapi kayaknya nggak perlu reward pakai target behavior, jargon apa dan sebagainya. Cukup lo melakukan aja live di Shopee atau live di TikTok gitu. That's it. Dan kita bisa lihat di situ ada apa gitu. Dan kita memang harus terus mencari cara untuk mendapatkan uh, sirkulasi uang yang lebih besar kan, seperti itu. Bisnis kita berkembang kalau sirkulasinya lebih besar. Nah, sirkulasi lebih besarnya ini yang kita harus antipasi. Dan kemudian yang harus diketahui adalah uh, market kalendernya gitu. Yang lo bulan ini ngapain, bulan itu ngapain. Kita kalau misalkan mau ada apa namanya, sekarang bentar lagi mau Ramadan, kita harus bisa tahu nih apa yang kita bisa jual dan sebagainya, stockingnya gimana dan sebagainya. Nah, itu yang harus diketahui sih. Dan menurut saya sih ini eh, semuanya harus berdasarkan data gitu. Nggak bisa lo berkhayal, eh, dan kita landasannya apa. Jadi menurut saya gini, apapun yang lo ingin lakukan, yang penting ada datanya. Aku mau ngedain digital, datanya apa? Jadi ternyata memang digital ada trending masuk ke 2004 akan terus nambah gitu. Dan itu sesuatu yang sifatnya nggak reward, um, nggak harus cakep-cakep amat gitu. Lo datang aja live di TikTok, ya udah that's it, dan semua orang akan tahu, dan itu nggak mahal, sekitar 200 ribuan kalau lo pakai Facebook Ads atau pakai TikTok. Nah, sekarang orang pakai TikTok kenapa? Karena ternyata kampanye aja menggunakan TikTok. Artinya TikTok ini media marketing yang luar biasa yang bisa lo pakai gitu. Kalau lo menggunakan gue kayaknya mau pakai yang lain gitu, silahkan aja gitu. Nah, kalau lo mau nge-push ad gitu, itu juga nggak gitu mahal. Yang tadi saya katakan 200 ribuan per nge-push per 2 minggu. Artinya sebulan lo cuman mau ini kan 400 ribuan gitu. Dan menurut gua hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan asalkan saja tadi landasannya apa. Nah, kadang-kadang landasannya itu telah berubah. Jadi makanya mereka boleh nggak salah menggunakan target behavior yang ternyata sudah berbeda karena berdasarkan pengalaman mereka. Nah, ini yang paling penting nih. Dan ini akan menutup perkuliahan kita.
Saya kira semua orang itu punya mesin logika yang sama. Kita semua punya mesin logika yang sama. Bedanya Anda sama sekarang itu masalah pengalaman aja. Pabi dengan Derry itu pengalamannya sudah eh, boleh dikatakan mereka profesional lah. Sehingga mereka itu boleh dikatakan logikanya berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan. Logikanya baik sekalipun kalau misalkan pengalaman yang nggak ada, ya ya nggak jalan gitu. Eh, nggak tahu, jadi mereka nggak tahu apa-apa. Dan ini yang menurut saya perlu diketahui oleh semua orang. Sepinter-pinternya orang, tapi kalau misalkan logika ini mereka nggak punya pengalaman ke arah situ, itu tetap aja nggak bisa apa ya, nggak jalan, bisnis mereka nggak jalan. Mereka akan menyimpulkan sesuatu yang salah karena mereka nggak ada data, nggak ada landasan. Makanya apapun yang kamu lakukan, pastikan kamu ada data dan landasannya. Baik, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan KB tidak ada tugas, tapi mohon sampaikan, nanti akan saya berikan tugas nih, maksudnya kamu nulis-nulis saja, dan itu berdasarkan kelompok aja dari Google Form yang akan saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan, dan minggu depan kita akan bicara masalah key message and proposition. Sampai jumpa.